Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang. Halo Sobat Komsos dan seluruh umat Keuskupan Agung Semarang. Kali ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Vicar Jenderal Keuskupan Agung Semarang, Romo Yohanes Rasul. Apa kabar Romo Edi? Baik Mas Agung, sehat. Sehat selalu, G. Sangat sehat. Meski di tengah pandemi selalu sehat. Ya. Baik Romo Edi, ini saya ingin sedikit bertanya. Ini kan tadi Bapak Uskup mengumumkan bahwa pembukaan gereja untuk kegiatan Ekaristi dipilih tanggal 18-19 Juli. Nah, ini banyak umat yang menangkapnya sebagai kabar gembira, tapi juga ada banyak umat yang masih ragu-ragu mengingat kasus pasien COVID semakin bertambah. Nah, jadi sebenarnya apa makna dari pembukaan gereja untuk kegiatan Ekaristi ini? Ya. Mas Agung, saya yakin kalau kita mau jujur, pasti kita semua bersuka cita ketika Bapak Uskup mengumumkan bahwa peribadatan bersama umat itu akan kita mulai pada tanggal 18 dan 19 Juli mendatang. Artinya 3 minggu yang akan datang. Tetapi tanda ini tidak serta-merta akan menjadikan semua gereja dapat langsung menyelenggarakan perayaan Ekaristi bersama umat pada tanggal tersebut. Mengapa? Karena pembukaan ini adalah dari pihak gereja Keuskupan Agung Semarang. Tetapi diingat bahwa dalam surat edaran Menteri Agama dikatakan untuk pelaksanaan ibadat bersama umat harus ada izin atau surat keterangan dari gugus COVID, baik itu tingkat kecamatan, kabupaten kota maupun provinsi, di mana sebelumnya pengurus gereja mengajukan, dan nanti surat itu akan berupa keterangan yang menyatakan bahwa gereja layak untuk melaksanakan peribadatan karena lingkungan gereja benar-benar bebas dari COVID-19. Dan pernyataan itu akan dibuat oleh gugus tugas, entah itu di kecamatan, kabupaten kota, atau provinsi, tergantung dari sebaran wilayah paroki yang bersangkutan. Jadi tidak otomatis, tetapi prinsip Keuskupan Agung Semarang sudah membuka atau memulai peribadatan bersama umat dengan memegang teguh protokol kesehatan menurut gugus COVID-19. Kalau begitu, meskipun sudah dibuka, apakah umat ini masih diperbolehkan memilih untuk datang ke gereja atau tidak? Boleh. Karena apa? Saya yakin masih ada juga yang belum mantap, masih ada juga yang khawatir mau datang ke gereja ragu-ragu. Jangan-jangan nanti saya malah mendapat penyakit itu di gereja. Jadi boleh juga mengikuti perayaan Ekaristi yang disiarkan secara online melalui live streaming. Tetapi yang memang sudah mantap, sudah merasa inilah waktunya, mari kita datang ke gereja. Tetapi itu pun ada batasannya. Batasannya adalah mereka yang sudah komuni pertama atau sekitar 10 tahun sampai dengan maksimal 65 tahun. Keuskupan Agung mengambil range atau jarak antara 10 sampai 65 tahun dengan asumsi
10 ini adalah anak-anak yang sudah komuni pertama, sehingga bukan eranya lagi mereka ini bermain di luar gereja, tetapi ikut ekaristi penuh. Dan biasanya anak-anak segini kan sudah bisa menggunakan nalarnya, akal sehatnya, sehingga bisa diatur, bisa ditata. Sementara yang 65 tahun itu adalah usia yang lansia menurut WHO. Nah, itu nanti bedanya adalah kalau menurut undang-undang di Indonesia, baik undang-undang tentang lansia maupun undang-undang tentang perlindungan anak, yang disebut anak adalah di bawah 17 tahun. Yang disebut lansia adalah yang sudah 60 tahun ke atas. Maka perbedaan ini nanti harus dibicarakan ketika meminta izin kepada gugus COVID. Apakah gugus COVID setempat memperbolehkan usia 10 sampai 65 atau harus menggunakan tata aturan undang-undang kita yang menyebut 17 tahun sampai 60 tahun. Itu Mas. Baik, nah ini berkaitan dengan umat yang boleh mengikuti ekaristi di paroki. Nah, Kan biasanya sebelum COVID seperti saya kadang ikut ekaristi di paroki lain, ikut jadwal di paroki lain. Apakah itu diperbolehkan, Pak? Nah, dalam pengumuman ini kan jelas bahwa yang harus dilakukan oleh umat adalah ke gereja parokinya sendiri, dan ini sifatnya wajib. Lalu kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa gereja menekan? Kenapa gereja membatasi kebebasan umat? Saya mau mengatakan bahwa ini bukan soal penekanan oleh pihak gereja. Ini bukan soal membatasi kebebasan umat. Tetapi gereja mencatat bahwa kita perlu menjaga kesehatan kita sendiri, menjaga kesehatan keluarga kita, dan menjaga kesehatan masyarakat luas. Di samping itu juga untuk memudahkan satgas atau satuan tugas di paroki-paroki mengecek siapa umat yang hadir dalam ekaristi itu. Seandainya suatu saat ada kasus, misalnya di sebuah paroki tiba-tiba muncul kasus positif COVID dan diduga berasal dari suatu gereja, lalu mudah melakukan trace atau penelusuran siapa dulu yang ada di sekitar orang yang kebetulan sekarang ini kedapatan positif COVID misalnya. Siapa yang duduk di lingkungan di gereja itu dan segala macam, mudah ditelusuri. Itu caranya untuk membantu, memudahkan. Jadi ini bukan soal apa ya, bukan soal membatasi kebebasan. Dan memang inilah kesempatan bagi kita umat Katolik untuk kembali ke lingkungan, kembali ke paroki, supaya kita semakin juga memiliki akar yang kuat dalam menjalankan tugas sebagai orang Katolik. Akarnya lingkungan, akarnya adalah paroki. Oke, baik. Jadi ini bukan kekangan ya, tapi Bukan. semata-mata untuk kebaikan bersama. Betul, itu. Baik, Romo. Ini untuk umat-umat yang masih takut dan masih mengikuti ekaristi secara live stream. Ya. Apakah ada pelayanan-pelayanan khusus untuk mereka-mereka yang masih mengikuti ekaristi live stream ini? Ya, ada dua hal. Satu, pelayanan ekaristi online itu sendiri yang oleh Komsos akan dikoordinasikan dengan paroki-paroki terutama yang menyelenggarakan ekaristi live streaming, supaya umat mempunyai jadwal yang jelas mau mengikuti yang mana. Itu pelayanan untuk perayaan ekaristi live streamingnya sendiri. Lalu orang bertanya, Romo, apakah kemudian kami juga berhak menerima komuni kalau misalnya kami belum siap ke gereja? Disitulah prodiakon dan pelayan luar biasa penerimaan
komuni akan membantu untuk menerima komuni dengan datang ke keluarga-keluarga. Jadi tadi kan kamu menyebutkan kalau pembukaan gereja ini tidak bergantung kepada keuskupan, tapi bergantung kepada gugus COVID di daerah masing-masing, baik tingkat kecamatan atau setingkat di atasnya. Nanti kalau bertemu dengan masalah, misalnya ada gereja yang bisa dibuka dan ada gereja yang ternyata tidak bisa dibuka, nah itu kan nanti bisa menimbulkan istilahnya kecemburuan. Itu kalau masih ada umat atau pengurus gereja ngeyel gimana? Itu ngeyel mas. Maksudnya tetap ingin menyelenggarakan EKSI walaupun sudah dilarang oleh gugus COVID dari komunitas, dari kecamatan atau tingkat di atas. Yang jelas pembukaan ini tidak hanya dari pihak gereja, tetapi juga memperhatikan surat keterangan dari gugus COVID bahwa gereja ini bebas dari COVID dan layak untuk menyelenggarakan peribadatan umat, kan gitu. Nah, justru disitulah perbedaan antar wilayah, di mana wilayah satu mungkin masih disebut wilayah merah, sehingga mengatakan di tempat kami masih berlaku emergensi atau tanggap darurat, gitu kan? Sementara daerah lain sudah daerah hijau dan melenggang jalan. Nah, bagaimana dengan umat? Umat tetap memperhatikan himbauan uskup, balik ke parokinya masing-masing. Jadi dari daerah-daerah ini jangan mencoba-coba ke daerah lain atau ke gereja lain yang kebetulan ada di daerah zona hijau misalnya. Karena apa? Jelas itu bukan yang dimaksud. Supaya justru terhindarkan yang namanya transmisi atau penularan lokal. Maka benar-benar harus setia kepada tetangga. Baik dong, ini yang terakhir. Sebagai koordinator gugus tugas, apa yang ingin Romo sampaikan kepada seluruh umat di Uskupan Agung Semarang? Saya itu punya satu harapan sebagai koordinator gugus tugas penanganan dampak COVID di Uskupan Agung Semarang. Harapan saya apa? Beriman di masa pandemi ini, atau lebih-lebih beriman di era normal baru adalah menghayati iman secara baru. Merayakan Ekaristi di era new normal adalah menghayati Ekaristi secara baru. Maka kita harus siap untuk hidup dengan habitus baru. Urip anyar kudu nganggo nalar, ojo mandek neng rasa lan ojo mandek neng kepinginan. Kuncinya adalah jujur, taat, disiplin, gelem diatur, dan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Ini kunci. Kalau tidak setia pada itu, saya yakin seperti kasus di beberapa tempat terjadi ketika orang tidak setia pada aturan, tahu-tahu ya memang di situ terjadi persebaran COVID lagi, banyak yang positif menderita atau terinfeksi virus COVID. Nah, maka umat Katolik dalam hal ini harus menjadi pionir. Umat Katolik harus menjadi contoh. Gereja harus menjadi lembaga yang benar-benar memastikan seluruh warganya bahwa memang lingkungannya adalah lingkungan bebas COVID atau sehat terhadap COVID. Maka sekali lagi, ojo sak PDB, ojo sak enak PDB, lan sak kepenak PDB. Itu aturan
disiplin, taat, jujur. Itu Mas. Baik, terima kasih Romo, cukup jelas sekali, sangat gamblang, tapi orang gampang. Betul. Ya. Terima kasih sekali Romo atas waktunya. Terima kasih juga Mas Agung. Ini tidak mudah, tidak gampang. Tetapi justru disinilah sebenarnya gereja kita ditantang. Apakah kita memang benar-benar mau mewujudkan yang namanya menjadi bentara peradaban kasih, seperti yang diciptakan diri kasih kita, menjadi bentara peradaban kasih, dan menjadi bentara peradaban kasih di dalam era COVID ini menjadi sangat nyata. Ojo memikir ke kepentingannya dewi, tetapi yang menjadi penting adalah juga memikirkan kepentingan sesama, kepentingan orang lain yang tidak lain adalah masyarakat luas. Inilah saatnya gereja memberi kesaksian nyata. Inilah saatnya orang Katolik memberi kesaksian imannya secara konkret. Itu saja ya. Baik, terima kasih dari Romo. Sama-sama. Begitu wawancara saya bersama dengan Romo Vikas Simbralus Penagus Semarang serta Ketua Gugus Penanganan COVID-19 di Gugus Penagus Semarang. Sangat jelas sekali penjelasannya mengenai pembukaan Ekaristi di gereja masing-masing. Semoga kita selalu setia untuk mematuhi aturan dari pemerintah maupun dari gereja. Sampai jumpa kembali di wawancara-wawancara selanjutnya. Berkat dalam.